Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu di hari yang baru, hari Sabtu weekend saudara. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang penuh damai dan sukacita, karena Kristus selalu bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, di hari Sabtu ini saudara, kita akan melangkah di pembacaan Alkitab kita, yang hari ini kita akan baca di kitab Kejadian pasalnya yang ke-26 saudara. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara yang mungkin hari-hari ini ingin sekali membaca Alkitab, tetapi mungkin saudara terkendala dengan waktu, atau saudara mungkin tidak bisa karena tak punya teman. Mari saudara bisa bergabung dengan kami di Elkana Ministry, dan ada saya Yeti yang akan tiap hari bersama dengan saudara dalam izin Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di sini tempatnya saudara berkumpul untuk sama-sama baca kitab suci, baca Alkitab, membaca surat kasih dari Tuhan Yesus yang akan kita baca satu hari satu pasal. Mudah bukan saudara? Nah, siang hari ini sebelum kita memulai, mari kita persiapkan dulu hati kita untuk kita memuji Tuhan dan kita berdoa saudara. Selamat mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semua
dan semakin hari semakin bertambah di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua dikumpulkan di dalam kasih anugerah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Bapa, saatnya kami akan duduk membaca firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Bapa yang campur tangan atas setiap pembacaan yang kami baca hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan membuka setiap pemikiran kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami semua bukan cuma membaca, tetapi kami mengerti, kami memahami isi firman Tuhan, isi Alkitab ini, dan itu menjadi remah bagi kami, berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini kami semua, kami siap untuk baca Alkitab bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Jika saudara sudah siap, mari kita ambil Alkitab kita. Kita sama-sama membuka di kitab Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-35. Dan jika hari ini saudara tidak bisa membuka Alkitab, atau saudara dalam perjalanan, mari saudara kami undang untuk mendengarkan firman Tuhan ini bersama-sama. Yang sudah mendapat di Kejadian 26, katakan puji Tuhan. Mari kita baca bersama saudara, dalam nama Yesus. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Elohim ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi, bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-35. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati firman Tuhan. Sudah kita baca bersama hari ini saudara. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke saudara, terima kasih. Demikian pembacaan kita hari ini. Kita akan bertemu dan melanjutkan lagi pembacaan kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 di besok hari pada jam yang sama. Kami dari Elkana Ministry mengucapkan banyak terima kasih buat semua saudara-saudara
kami yang seiman, yang sudah subscribe di channel YouTube kami ini, dan yang sudah share video-videonya, dan yang sudah masuk dalam kolom komentar. Kami berdoa kasih dari Tuhan terus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Kami juga mengundang untuk semua saudara-saudara yang baru pertama kali melihat tayangan kami di sini. Mari saudara, kami mengundang juga saudara untuk besok bisa bersama-sama memberikan waktu sejenak. Kita akan baca firman satu hari, satu pasal. Demikian saudara untuk hari ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Biarlah saudara hari ini terus diberkati Tuhan. Biarlah apa yang saudara doakan hari ini Tuhan jawab. Dan kami percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.